Iya, Gawai Daya No Suminupodi ke-21 merupakan event tahunan dari pemerintah Kabupaten Sanggau dan juga Dewan Adat Daya Kabupaten Sanggau. Event ini tentu tidak hanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau, tapi juga mereka yang tinggal di bumi Daranante. Seperti apa tentang Gawai Daya No Suminupodi dan apa sih yang sebenarnya tentang Gawai Daya No Suminupodi? Kita akan perbincangkan bersama 4 tamu saya yang hadir dalam dialog Radio Republik Indonesia Antikong pada saat ini. Yang pertama saya ajak kenalan dulu, ini merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Bapak Urbanus. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau ya. Siap. Betul. Sehat ya Pak? Ya, Sehat ya Pak? sehat-sehat. Sehat, baik. Kemudian ada Ketua Perhimpunan Perempuan Dayak Kabupaten Sanggau, Ibu Eka. Selamat, Apa kabar Ibu? kabar baik. Baik, sehat ya Bu. Nah, baik. Dan tahun ini Gawai Daya ini yang menjadi tuan rumah adalah masyarakat adat Dayak dari Kecamatan Kembayan. Kita kenalan dulu dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kembayan, Bapak Thomas. Apa kabar Bapak? Baik, selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau. Baik, terima kasih. Dan setiap prosesi Gawai Daya tentu ada tari-tarian yang ditampilkan, dan hari ini koordinator tari pada Gawai Daya No Suminupodi ke-21 adalah Ibu Eva. Bu Eva, apa kabar? Baik. Saya agak gimana gitu manggilnya Ibu karena setiap harinya saya manggilnya kakak sih. Saya boleh manggil kakak aja ya kalau Boleh, gitu ya. boleh. Baik. Kita dalam perbincangan mengenai Gawai Daya No Suminupodi, simbol pelestarian budaya Dayak Kabupaten Sanggau. Tapi tentunya masyarakat kita masih ada yang belum mengerti apa itu No Suminupodi. Pak Urbanus mungkin ini punya jawabannya Pak, silahkan. Baik, terima kasih pemirsa Radio Republik Indonesia. Modernnya sekarang tuh kan disebut event yang dilakukan setiap tahun ya. Nosu Minopodi itu sebenarnya tumbuh dan berkembang di masyarakat itu memang dari leluhur kita zaman dulu. Ini kan kita mengangkat secara modern saja, lalu kita buatkan festival dalam acara gawainya. Inti Nosu Minopodi kan, itu awalnya tuh memang dari kampung, turun-temurun, kemudian dari rumah per rumah, kakak per kakak yang berladang. Sebenarnya Nosu Minopodi itu ialah acara mengambil semangat padi dilakukan di rumah ke rumah, antar kepala keluarga dilakukan di ladang masing-masing. Dan setiap rumah itu punya jurong padi zaman dulu di kampung. Jadi mereka melakukan itu setiap kepala keluarga dan dilakukan di rumah mereka masing-masing. Nah, semangat padi yang diambil dari ladang itu bawa ke jurong, kemudian mereka sepakat di antar kampung oleh kepala kampung dipimpin melakukan rapat dengan nama Beraum Raya di antara kampung kami nama tersebut menentukan pestanya. Jadi pesta beda dia Nosu Minupodi dengan pesta. Biasanya ngambil semangat padi harinya tuh beda dengan gawainya. Nah, hari Nosu Minupodi adatnya tadi dilakukan tanggal 6, lalu pestanya kan besok. Nah, tanggal 7 kan. Nah, seperti itulah sebenarnya yang kami lakukan secara utuh dan nyata dan tidak berubah. Nosu Minupodi adat istiadatnya seperti yang kami lakukan di Empulorni semenjak 21 tahun yang lalu kami mulai. Nah itu jadi rekan-rekan dan pemirsa dan adik-adik sekalian jika melihat dan nama Nosu Minupodi itu memang dari sejarah leluhur kita di Kabupaten Sanggau. Cuman di 15 kecamatan ini namanya berbeda-beda. Tapi makna dan intinya tuh pada pengambilan semangat padi. Nah, kenapa pesta Nosu Minupodi yang kami angkat dan sepakati di Kabupaten Sanggau ini sebanyak 15 kecamatan ini banyak ritual lain yang bagus dan sangat unik. Seperti notong, notong kan yang ada, kemudian ritual mengambil semangat kepala yang untuk setelah ngayau dulu kan, itu bagus, tapi bukan untuk kita sepakati untuk dirayakan kesepakatan antar 15 kecamatan orang Dayak ini untuk di Kabupaten Sanggau.
di Kabupaten Sanggau ini banyak. Kenapa Nosum Minupodi? Saya melihat Nosum Minupodi ini adalah perayaan gawai yang halus, kemudian menyentuh, kemudian maknanya tuh bisa merangkul semua orang dan dia bisa bergembira tanpa menyinggung satu sama lain. Kan Nosum Minupodi, kalau misalnya kalau acara notong yang namanya ritual habis ngayau itu kan ada bersinggungan. Jadi kan riskan bagi kami Dewan Adat Dayak. Tapi Nosum Minupodi ini berlaku di seluruh 15 kecamatan dan maknanya halus, kemudian bisa membuat gembira semua orang. Nah, Nosum Minupodi itu sendiri ada kata dari dasarnya orang Dayak itu Nosum Minu, jadi Minu itu semangat, jadi Podi itu padi. Jadi Minu itu acara dari rentetan dari awal sampai naik ke jurung. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kata Nosum Minupodi, kalau kita tidak menyaksikan adat itu sendiri memang agak susah kita merepresentasikan apa sih Nosum Minupodi itu. Semangat padi, tapi ritualnya ini yang harus kita tampilkan dan yang kita lakukan oleh DAD Kecamatan Kembayan itu aslinya tuh dari nenek moyang kita dulu. Saya terima kasih kepada teman-teman panitia dan Radio Republik Indonesia untuk mengangkat hal ini. Terima kasih. Baik, luar biasa tadi penjelasannya. Nosum Minupodi sebuah perayaan untuk menghargai, menghormati benih padi yang diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau. Tapi tentunya Pak, kalau dalam menanam padi, dalam menghidupkan padi, tentu ada tangan-tangan halus perempuan di sana yang mereka bisa menghidupkan padi tersebut. Saya ke P2D ini, Bu Eka. Kalau di dalam gawai ini biasanya peran P2D seperti apa sih nih Bu Eka? Terima kasih waktunya. Setiap tahunnya peran Perhimpunan Perempuan Dayak dalam perayaan Gawai Adat Dayak itu kita dilibatkan sebagai penerima tamu. Contoh besok pada tanggal 7 kita P2D diminta untuk mengatur tamu yang akan masuk pada saat acara pembukaan. Di situ ada selain penerima tamu, kita juga ada di bagian transit, ada di bagian menincong. Menincong itu memberi tuak kepada tamu undangan yang akan mengikuti seremonial pembukaan Gawai Adat Dayak. Ya. Memang kerjaan-kerjaan perempuan di sana ya Bu ya. Iya. Baik, masak juga Bu? Enggak? Untuk saat ini kami tidak masak, kami hanya makan. Oke, baik. Saya kirain nanti di dalam gawai ini ada organisasi perempuannya juga ikut menyumbang masakan seperti itu. Iya, menyumbang masakan mungkin untuk sementara perempuan Dayak tidak ya. Jadi maaf, kita juga melibatkan perempuan Dayak yang ada di kecamatan. Kita bawa, jadi ada 14 kecamatan yang sudah terbentuk perhimpunan perempuan Dayaknya, kita libatkan untuk ikut menincong. Jadi kita ambil menincong tadi yang memberi tuak, minum tuak kepada tamu. Oke, baik. Jadi ada perwakilan satu orang dari setiap kecamatan yang ada di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang sudah terbentuk perhimpunan perempuan Dayaknya. Baik. Kita ke Kembayan dulu ini ya Pak. Pak, sebagai ketua DAD Kembayan, apa yang akan dipersembahkan untuk gawai adat gawai Dayak tahun ini Pak? Ya, khusus Kecamatan Kembayan, kami diberi tanggung jawab sebagai tuan rumah, terutama tuan rumah ritual. Nah, karenanya kami telah menyiapkan 5 jenis ritual pada hari ini tadi. Ritual pembukaan itu mulai dari ritual Pumape, kemudian yang kedua itu ritual adat Sangkal. Besok pada hari tanggal 7 ada ritual penyambut Tomi atau penyambutan tamu, kemudian diiringi menggunakan tarian khusus dari pintu gerbang masuk sampai kepada masuk ke dalam jurong, kemudian setelah dari jurong akan diterima juga di balai untuk menyaksikan yang namanya
ritual ritual Sangi Jurua. Nah, setelah ritual Sangi Jurua tentu ada penuturan pantang. Begitu selesai acara pembukaan akan ada penuturan pantang dan itu akan mulai ada pantangan atau pantang larang. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu pada setelah hari keempat. Setelah hari keempat itu namanya jerungun panta atau membuka pantang yang tadinya di pantangnya itu berlaku sampai 4 hari, tapi setelah kita buka sudah bebas dari pantangan-pantangan yang kita buat atau yang tukang pomang tentukan. Kalau saya selaku ketua DRD hanya membuatnya dalam bentuk tulisan dan menandatangan, pada dasarnya itu berasal dari tukang pomang atau juru ritual. Demikian. Baik, Pak, tadi saya tertarik, tapi saya mau berpindah ke sana karena ada tarian ya, Pak. Nah, Dayak itu identik dengan tarian loh. Nah, kalau di Gawai Dayak ini ada nggak sih tarian-tarian khusus nanti yang ditampilkan atau bahkan ada lomba tarian ini? Kak Eva gimana nih? Baik, terima kasih. Jadi nanti kebetulan saya adalah koordinator lomba tari kreasi Dayak yang akan kita saksikan nanti pukul tanggal 7 malam. Namun sebelum itu kami informasikan juga bahwa pada saat tari pembukaan akan ada tarian nanti yang akan menghantar benih padi yang tadi itu masuk ke dalam jurong. Jadi itu yang boleh teman-teman kita ketahui bersama, memang orang Dayak ini memang dia identik dengan sesuatu yang bentuknya ritual. Nah, ritual itu kan merupakan satu ketubuhan kita ini satu dengan alam. Jadi nanti digambarkan melalui tarian itu bahwa kita memang bersatu dengan semesta untuk sama-sama memohon berkat, memanggil semangat padi agar nanti masa tanam yang akan datang itu padi akan memberikan kita berkat yang lebih daripada yang sekarang. Dan untuk tahun ini kami informasikan juga lomba tari kreasi Dayak yang ada di Nosum Minupodi akan mengangkat tema tentang permainan anak yang dimainkan secara berkelompok. Karena seperti yang kita tahu sekarang bahwa Sanggau sedang galak sekali untuk menyatakan bahwa Sanggau adalah kabupaten layak anak. Jadi untuk itu kami dari koordinator tari membuat tema bahwa tahun ini akan ditampilkan lomba tarian yang akan dibawakan dari 8 DAD dari kecamatan yang mengusung tema permainan anak dibawakan secara berkelompok seperti itu. Oke, baik. Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Yigo Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea. Weh, cupu. Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus. Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4.
Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. Tahukah Anda mengapa Kalimantan disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya. Saya ke Pak Urbanus lagi, Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kak Eva bahwa memang kalau untuk tarian-tarian itu lebih banyak ke permainan anak yang dibawakan secara berkelompok. Untuk mendukung Kabupaten Layak Anak, artinya DAD, segala kegiatan yang ada di dalam gawe ini adalah sebuah sinergi dengan pemerintah daerah seperti itu ya Pak ya? Ya harus. Karena kan program yang dibuat pemerintah itu kan baik untuk semua, termasuk ke lingkup masyarakat adat Dayak Sanggau. Kabupaten Layak Anak, kami juga sudah ada dalam Beraum Raya kemarin bahwa kita masyarakat adat Dayak tidak boleh atau melarang pengurus adat menikahkan orang di bawah umur. Nah, itu kan udah kita sepakati dalam Beraum Raya, itu bentuk dukungan kita, dan memang dari segi kesehatan juga kita memandang hal itu kan tidak baik. Kemudian dari pemerintah juga sudah menentukan batas umur untuk orang dewasa dan boleh menikah, dan kami juga waktu itu sepakat dalam Beraum Raya. Kami kan nanti dalam Beraum Raya memutuskan ada 7 hal penting, dan lain-lain isi daripada 7 itu ada lagi poin-poin di belakangnya, itu termasuk anak usia dini, pernikahan anak usia dini kita tidak bolehkan. Nah, jadi mengingatkan kepada tokoh-tokoh adat, ketua-ketua adat supaya menjaga hal itu. Memang tidak bisalah kita hindar, cuman kita tidak membolehkan mereka untuk menikahkan adat karena melanggar juga kan dari adat juga. Itu kita mendukung pemerintah dari segi umur, dan ya semoga Kota Layak Anak dan mendukung pemerintah tentang batasan umur untuk menikah usia dini itu sudah mendukung sekali untuk pemerintah. Baik. Kalau selama ini orang berpikir Gawai Dayak itu hanya pesta tertentu tanpa ada tujuan dan makna, ternyata di tahun ini ada khusus, yaitu mendukung Kabupaten Layak Anak oleh pemerintah. Baik, luar biasa. Kemudian juga kalau Bu Eka ngelihatnya bagaimana sih Bu perempuan Dayak saat ini di Kabupaten Sanggau mendukung juga pelestarian budayanya, mendukung juga pemerintahnya, seperti apa nih Bu Eka? Baik, terima kasih waktunya.
perempuan Dayak Kabupaten Sanggau dalam mendukung pelestarian adat dan mendukung program pemerintah. Salah satu hal yang sederhana yang dilakukan oleh perempuan Dayak dalam mendukung pelestarian adat yaitu kami dalam rapat kerja sudah bahwa dalam menyapa teman itu menggunakan adat istiadat orang Dayak yaitu menyebutnya mama siapa. Jadi kami memandang ini adalah salah satu cara perempuan Dayak melestarikan adat dan budaya Dayak, dan hal ini bersinergi dengan program pemerintah di bidang kebudayaan. Ya, kami rasa seperti itu bagaimana kontribusi perempuan Dayak dalam hal mendukung dan melestarikan adat istiadat budaya Dayak. Mungkin salah satunya itu, dan yang lainnya kita himbau pada mama-mama, saya sebutkan mama-mama ya, yang ada di Kabupaten Sanggau, bahwa setidaknya dalam satu hari paling tidak satu kali membawa anak itu atau menanyakan anak itu dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah masing-masing, entah nanya udah makan belum atau mau kemana, paling tidak menginternalisasi bahasa ibu. Jadi kami rasa ini adalah salah satu cara perempuan Dayak untuk melestarikan adat dan budaya di Kabupaten Sanggau. Demikian. Baik. Saya mau tanya dulu nih sama Ketua Adat Ketua DAD Kecamatan Kembayan. Kalau mau bilang selamat sore itu dalam bahasa Obinangeh tuh apa nih Pak? Secara khusus belum ada istilahnya, tetapi karena kita boleh menggunakan bahasa serapan namanya, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Kalau tiru bahasa Indonesia. Pak, kalau selamat sore juga. Selamat datang di Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-21 kayak gimana Pak bahasanya? Dalam bahasa Dayak Kembayan Pak. Kalau orang mau naik ke rumah, nah, sebagai ungkapan selamat datang itu disebut baiknya Sumaromin. Baiknya Sumaromin. Ya. Oke, baik. Pak, mungkin boleh ya Pak, kamera kita di sana diajak para pemirsa, masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Sanggau tapi di 14 kabupaten kota untuk rame-rame nonton Gawai Dayak Pak. Boleh silakan? Pakai bahasa Dayak, pakai bahasa. Oh, baloyarina ya sama-sama Monik dan Lurik Empulor nonton pertandingan, nonton perlombaan, baik nyonari, baik nyopongko, baik kegiatan-kegiatan di Bukit dalam rangka mempertahankan adat budaya Yahrina semua. Oke. Terima kasih. Baik. Kak Eva senyum-senyum nih. Kak Eva, kalau di dalam tarian itu biasanya kan ada bahasa juga, bahasa daerah yang disatukan dengan gerakan tarian. Itu kan biasanya indah. Nah, kalau dalam tarian-tarian yang Kak Eva lihat di Kabupaten Sanggau seperti apa sih Kak Eva? Baiklah, kalau Kabupaten Sanggau itu memang unik ya. Kabupaten Sanggau itu kompleks, di mana sub-suku Dayaknya itu paling beragam. Dari yang Ibanik, Bidayuh, sampai yang modelnya seperti orang Majapahit juga ada. Jadi bahasa itu setiap kampung, setiap daerah itu bahasanya bisa berbeda. Namun penyampaiannya sama. Tapi yang paling boleh diingat bahwa kalau kita tidak pernah mendengar istilah ada bahasa terima kasih dalam bahasa Dayak. Karena filosofi orang Dayak itu, dia itu memberi tidak menerima. Jadi kalau teman-teman memberi 10 kali baik, kami memberi balas dengan 20 kali lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada istilah terima kasih. Seperti kita tahu tidak ada. Bahasa Dayak itu tidak ada terima kasih. Yang ada karena memang filosofi hidup kita itu kita memberi. Orang datang baik pada kita, kita memberi. Jadi kita bukan menerima, ya seperti jadi kita tidak mengucapkan terima kasih. Namun yang sejauh ini saya lihat dalam tari-tarian itu adalah kebanyakan tari yang ada di Kabupaten Sanggau itu merupakan tari ritual. Ritual itu berkaitan erat dengan hubungannya dengan penompa. Jadi seperti kita berbahasa kepada penompa. Jadi gerakannya halus, kemudian ada beberapa sedikit hentakan seperti memberi respon kepada bumi. Seperti yang kita tahu kan kalau orang Dayak itu tanah itu ada penunggu, pohon itu ada penunggu, semesta itu ada yang menunggunya, ada kekuatan mana lain yang
hidup bersama dengan kita, dan tentunya itu kita hargai dan memang erat kaitannya dengan ketubuhan kita, sehingga memang terkadang tubuh menjadi media untuk penghantar doa atau seperti seperti wejangan kepada orang lain atau doa kepada penompa seperti itu. Baik, menarik sekali. Apa yang disampaikan tadi, artinya kita bisa lebih tahu apa itu suku Dayak, apa itu Nosu Minupodi, dan apa itu Gawai Dayak yang sekarang tengah berlangsung di Kabupaten Sanggau. Pak Urbanus, Pak Thomas, Bu Eka, Kak Eva, terima kasih waktunya. Pak Urbanus, mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan sebelum kita tutup dialog pada saat ini. Baik, terima kasih pemirsa Radio Republik Indonesia. Dalam berlangsungnya Gawe Adat Dayak ke-21 Rumah Betang Raya Dori Impulur Kabupaten Sanggau ini, dari tanggal 7 sampai 9, saya minta dan hormat kepada peserta kemudian masyarakat yang akan datang ke sini, hati-hati berkendara karena nanti ada lalu lintas akan padat. Kemudian ikuti aturan baik internal dari panitia maupun eksternal itu dari pihak kepolisian dan lalu lintas, agar semua proses ini berjalan dengan aman dan baik, dan kita maunya terakhir nanti tidak terjadi sesuatu dan lain hal. Itu saya saja closing statement, dan Pak dari Kembayan silakan sebagai Pak tuan Thomas rumah. silakan. Sebagai tuan rumah, kami kembali mengingatkan kepada para peserta kontingen maupun para penonton yang menghadiri acara Nosuminupodi ke-21 Kabupaten Sanggau agar mematuhi pantang larang yang telah kami tetapkan. Silakan dibaca di baliho ataupun yang ditempel di beberapa tempat, sehingga harapan kita kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Semua kita bisa bergembira bersama. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio RRI Entikong dan Sanggau. Baik, Kak Eva silahkan. Baiklah, terima kasih semuanya, seluruh masyarakat adat suku Dayak. Kami menghimbau kita semuanya untuk tetap menjaga pelestarian budaya, memberikan pelestarian itu, mengajarkan kepada anak-anak kita, karena siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang meneruskan kebudayaan kita. Apapun itu bentuknya, kebudayaan yang baik, silahkan kita teruskan dan berikan pengajaran kepada mereka agar hidup mereka lebih berbudaya, beradat, dan bermartabat. Baik, ada yang ingin disampaikan? Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sukses untuk acaranya dan tetap sehat sampai nanti selesai kegiatannya. Baik. Masyarakat yang sadar akan budayanya adalah masyarakat yang tahu bagaimana melestarikan tradisi leluhurnya. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.